Salam, saya Yohana, berjumpa kembali di Kingdom Devotion. Saat ini mari kita bersama-sama membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 14 sampai ke 16. Saya akan bacakan buat saudara. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tema firman Tuhan pada saat ini saya akan beri judul, Kamu adalah terang dunia. Mengapa kita disebut terang dunia, sedangkan kita tahu terang yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri? Bahkan di dalam Yohanes yang ke-8 ayat 12a dikatakan, Yesus berkata, Aku adalah terang dunia. Dialah terang yang datang dari surga untuk menerangi dunia yang diliputi oleh kegelapan. Tetapi murid-muridnya pun adalah terang dunia. Karena apa? Karena di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12b dikatakan, Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Murid-murid dapat menjadi terang dunia karena mereka telah memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Terang yang memancar dari diri setiap orang di dalam hatinya dan ketaatannya pada kehendaknya. Dan orang yang dikatakan sebagai terang dunia karena dia memiliki Kristus di dalam hidupnya. Terang Kristus itulah yang direfleksikan oleh para murid-murid melalui kehidupannya sehari-hari dengan perkataan dan perbuatannya. Ungkapan, kamu adalah terang dunia. Bahkan ungkapan itu bukan dikatakan untuk murid-murid Yesus pada zaman dahulu, tetapi juga untuk murid-murid Tuhan Yesus pada masa sekarang, termasuk saudara dan saya. Saya akan katakan kita adalah terang dunia. Maka jangan biarkan terangmu tersembunyi di dalam. Tapi biarkanlah terang itu bisa memancarkan untuk mengelilingi, untuk memancarkan sinar di dalam kehidupan dunia yang gelap ini. Matius 5 yang ayat yang ke-14-15 tadi sudah dikatakan bahwa kita adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Berkenaan dengan hal ini, Tuhan Yesus ingin memberikan dua gambaran, yaitu pertama, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mengapa? Karena dari kota itu terpancar terang yang berasal dari lampu-lampu kecil yang banyak jumlahnya sehingga cahayanya dapat terlihat dari kejauhan. Yang kedua, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah tempat tidur, melainkan di atas kaki dian. Mengapa demikian? Supaya cahayanya yang menerangi semua orang yang ada di situ. Supaya kegelapan itu bisa diterangi oleh cahaya yang ada di situ. Yesus berkata bahwa terang kita harus bercahaya di depan semua orang. Bukan untuk memamerkan diri atau untuk kesombongan, tetapi supaya orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Artinya apa? Terang itu tidak boleh hanya jadi hiasan pribadi. Terang itu harus dikirim, dihidupkan, dan diperlihatkan. Dan bagaimana caranya? Yaitu salah satunya dengan hidup yang nyata, dengan tindakan penuh kasih, dengan integritas yang tidak tergoyahkan di tempat kerja, dengan memilih sabar saat kita bisa marah, dengan mengampuni meskipun tidak diminta.
dengan memberi di saat orang lain mengambil hak kita. Dan masih banyak lagi contoh bagaimana kita bisa menjadi terang. Terang yang paling kuat justru terlihat dalam kegelapan. Jadi saat kita berada di lingkungan yang keras, yang sinis, atau tidak adil, itulah ladang paling subur untuk membawa terang Tuhan. Terang itu tidak berasal dari kita, tetapi dari Tuhan. Dan tugas kita hanyalah membawa terang itu kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berada. Hari ini, mari bertanya ke masing-masing pribadi kita, apakah kita sekedar menikmati terang Tuhan untuk diri sendiri? Atau kita menjadi pembawa terang itu kemanapun kita pergi? Kamu adalah terang dunia. Mari jadikan fungsi kita sebagai terang di tengah dunia ini. Di tengah keluarga, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, bahkan di media sosial kita. Kita harus jadi terang. Hal itu akan mendatangkan berkat bagi banyak orang dan untuk memuliakan nama Bapa di surga. Haleluya. Saya akan tutup firman Tuhan pada saat ini dengan ayat yang terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan kembali. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, mari jadilah terang. Dan mari jadilah berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena segala kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau yang telah menjadikan kami sebagai terang di tengah-tengah kegelapan. Biarkanlah Engkau mampukan kami untuk membawa terang itu kemanapun kami pergi Tuhan. Biarkanlah terus Tuhan supaya kami dapat mempermuliakan nama-Mu yang di surga Bapa. Biarkanlah kami bisa menjadi contoh, biarkanlah kami bisa menjadi berkat ya Tuhan, kemanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati Tuhan setiap jemaat-Mu ya Tuhan saat ini, apapun masalah mereka, apapun yang sedang dihadapi oleh mereka, sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang akan menyembuhkan mereka. Kami percaya Engkau Allah yang selalu berada Tuhan buat mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.